Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Allah mudahkan kita untuk hadir di majelis ilmu, majelis belajar bahasa Arab online Al-Insan. Semoga nikmat untuk terus hadir di majelis ilmu senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga kita menjadi muslim yang terus berbenah diri ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan teruntuk kepada baginda Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Baik, pada malam hari ini merupakan pertemuan kita yang ke-41. Pada malam hari ini merupakan pertemuan kita yang ke-41. Oleh karenanya, kami dari panitia tak bosan-bosan mengingatkan kepada antum semuanya untuk senantiasa memperbaharui niat dan semangatnya di dalam belajar. Untuk senantiasa mengulang-ulang pelajaran yang telah didapatkan dari Ustadz Ami Ahmad hafizahullah ta'ala. Karena jika antum belum memahami materi yang sebelumnya, akan dikhawatirkan terhadap materi yang setelahnya antum juga sulit untuk memahaminya. Oleh karenanya, kami dari panitia tak bosan-bosan untuk senantiasa mengingatkan antum semuanya untuk memurojaah pelajaran yang telah antum dapatkan. Kemudian kami ingatkan kepada seluruh peserta untuk mentaati tata tertib yang telah kita sepakati bersama di awal pembelajaran. Di antara yang paling utama adalah terkait dengan tawajuhnya antum di dalam belajar, yaitu antum harus siap ya on cam
siap mengambil faedah yang banyak dari Ustadz Ami Ahmad hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Dan antum siap juga untuk mencatat faedah-faedah dan bertanya kepada beliau terhadap materi yang belum antum pahami. Mungkin itu saja dari kami panitia. Kami ingatkan juga bagi para peserta harap menggunakan nama sesuai dengan nama yang didaftarkan kepada kami, yaitu nama yang antum isi di Google Form. Agar memudahkan kami terkait dengan absensi antum dalam hadir di majelis ilmu ini. Baik, karena Ustadz Ami Ahmad telah hadir di antara kita pada majelis online ini, marilah kita dengarkan materi yang akan beliau sampaikan kepada Ustadz Ami Ahmad hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Waktu dan kesempatannya kami persilahkan, falyatafaddal mashkura. Baik, terima kasih Ustaz Rifki. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sebagian besar dari hasil ujian yang kemarin sudah saya periksa ya. Dan memang untuk imtihan yang kedua ini kalau boleh dikatakan ya hancur-hancuran begitu ya. Sangat luar biasa ya. Luar biasa hancurnya. Walaupun sebagian juga masih tetap ada yang bagus, ada yang lulus, ya. Bahkan bapak-bapak itu juga banyak yang lulus ya. Meskipun sudah sepuh, tapi semangat belajarnya luar biasa. Seperti Pak Geri, walaupun sudah sepuh, tapi alhamdulillah lulus. Sedangkan yang masih muda-muda itu yang membuat saya bertanya-tanya nih, ya. Ada apa, mengapa, dan lain sebagainya. Padahal belajar DL1 ini sudah kita bantu dengan ada modul. Materi-materi semuanya sudah tertuang di situ. Dan salah satu aspek penting yang harus dikuasai oleh pembelajar bahasa Arab adalah menguasai materi. Menguasai materi dengan sebenar-benarnya penguasaan. Jadi antum di dalam belajar bahasa Arab itu tidak boleh tidak paham. Tidak boleh tidak tahu. Prinsip saya di dalam belajar harus paham. Dan salah satu alat ukur ya dalam proses belajar itu ada alat ukurnya. Salah satunya adalah dengan ujian. Salah satu alat ukur antum itu sudah memahami pelajaran atau tidak, ya, itu adalah dari ujian itu.
Tapi ternyata banyak sekali ya materi-materi yang sebenarnya sangat ringan pun banyak sekali yang tidak bisa. Ini yang buat saya bertanya-tanya nih kenapa ini? Ya. Dugaan saya, feeling saya, antum itu kurang belajar, kurang membaca. Ya. Dan seperti ini tidak boleh terus terjadi. Cukup di imtihan yang kali ini saja. Ya. Kedepannya tidak boleh terjadi lagi dengan nilai yang ancur-ancuran seperti ini. Itu tidak belajar namanya. Itu antum hanya sekedar formalitas, datang, store hidung, selesai, bubar. Itu bukan belajar. Belajar itu adalah mencari ilmu. Definisi belajar itu kalau dalam perspektif pendidikan, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham, dari tidak terampil menjadi terampil, ya. Dan dalam sebagian aspek ada perubahan perilaku, itu namanya belajar. Yang kalau menurut ulama, ya, innamal ilmu ma yuhfadhu. Hanyalah dikatakan ilmu adalah apa yang dihafalkan. Meskipun antum belajar, ya, belajar gitu ya. Tetapi ilmunya tidak antum hafalkan, itu bukan ilmu hakikatnya. Jadi ini benar-benar saya nyuwun kepada jenengan semua untuk menjadi bahan introspeksi. Ketika antum sudah mengikrarkan diri, mentahbiskan dirinya untuk menjadi bagian para pembelajar bahasa Arab, ya, maka harus ada keseriusan. Ada keseriusan di dalam belajar. Jangan punya prinsip iso ya alhamdulillah, gak iso gak apa-apa. Tidak begitu seorang penuntut ilmu. Harus berusaha semaksimal mungkin. Informasi adanya imtihan yang kedua sudah jauh-jauh hari diberikan. Sudah kita berikan clue-nya bahwasanya imtihan yang kedua nanti terkait dengan materi-materi, teori-teori. Dan sudah saya berikan clue-nya, saya berikan arahan agar mendalami modul-modulnya itu ya. Materi-materi di modul. Babnya sudah kita kasih tahu dari bab 1 sampai yang terakhir dipelajari. Tapi entah mengapa kok masih ancur-ancuran. Sudah ada modul, sudah ada sarana rekaman. Di YouTube ada, linknya sudah selalu dibagikan. Di setiap pembelajaran selalu saya berikan kesempatan, momen untuk bertanya kalau tidak mengerti, tidak paham. Tapi cara menjawab antum itu seperti orang tidak pernah belajar. Seperti orang yang tidak paham sama sekali. Beda ya, cara menjawab orang yang memang sebenarnya paham, tapi lupa, dengan yang tidak paham sama sekali. Dan nilainya tuh ya bukan hanya hancur tapi minus. Antum tahu minus ya? Dan minusnya tuh nggak kira-kira. Ada yang minus 100 sekian nilainya. Ada yang minus 47, ada yang minus 90 sekian. Itu nilai bisa minus. Padahal dalam hal penilaian saya termasuk murah dalam ngasih nilai. Memang saya tipe orang yang membuat soal itu sulit, tetapi ketika saya memberikan nilai itu termasuk murah. Saya banyak memberikan toleransi. Oh, seperti dia sudah kita betulkan. Ya, meskipun cara nulisnya agak keliru,
atau jerempet-jerempet sedikit, ya sudahlah kita betulkan. Itu masih bisa minus. Dan bagi yang nilai-nilainya minus itu berarti punya hutang. Nanti di akhir pelajaran, ya, ketika semuanya sudah dikalkulasikan nilainya dari imtihan 1 sampai imtihan yang terakhir, maka nilai yang minus itu adalah hutang harus dibayar. Misalnya nilai totalnya, misalnya ya, 250 misalnya. Terus pernah mendapatkan nilai minus 50, berarti sisanya cuma 200. Tapi masih kita hargai, masih kita apresiasi, karena meskipun nilainya minus, tapi setidaknya masih ada usaha untuk mengikuti imtihan. Ada beberapa nama yang tidak ikut imtihan tanpa udzur. Untuk nama-nama ini yang merasa saya berikan waktu beberapa hari ke depan untuk segera konfirmasi ke panitia. Jika antum memang masih beritikat baik untuk belajar, jangan pernah meremehkan ujian. Berapapun nilainya, ya, jangan pernah meremehkan ujian. Ujian itu wajib mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Bagi yang tetap tidak mengikuti imtihan tanpa ada udzur yang syar'i, tanpa ada udzur yang darurat, maka dianggap punya hutang sejumlah nilai total. Untuk imtihan yang kedua ini, nilai totalnya adalah 235, kemudian rumusnya dikurangi 135. Itu cara penilaiannya. Jadi yang tidak mengikuti imtihan dianggap memiliki hutang 235 poin. Nanti untuk imtihan yang ketiga, tipenya masih sama seperti ini. Masih sama sifatnya pendalaman materi-materi teori-teori. Saya minta benar-benar serius belajarnya, walaupun bukan berarti harus mententeng, tidak. Tapi dalam arti ada kesungguhan. Ada kesungguhan di dalam belajar. Ya. Jangan meremehkan ilmu, ya ikhwah. Jangan meremehkan majelis ilmu, jangan meremehkan ilmu. Jangan punya prinsip saya bisa, alhamdulillah, nggak bisa, nggak apa-apa. Itu bukan prinsip seorang penuntut ilmu. Harus ada keseriusan di dalam belajar, kesungguhan. Semua sarana prasarana dari pihak panitia Al-Insan sudah memberikan. Modul sudah diberikan, materi-materi tertuang semua di situ. Apanya yang kurang? Link rekaman sudah diberikan. Begitu pula yang baru-baru bergabung, itu tidak ada alasan untuk nilai jelek. Kenapa? Karena materi-materi sudah ada rekamannya. Tinggal diikuti lagi, disimak, luangkan waktu untuk menyimak materi-materi yang sudah lalu. Jika ada yang belum paham, ya, ditanyakan di majelis. Jadi benar-benar harus ada effort untuk belajar. Ya, ada kesungguhan, ada keseriusan. Kalau antum belajarnya memang caranya gitu-gitu saja, attitude antum, ya, karakter belajarnya antum seperti itu saja, tidak akan pernah berhasil. Tidak akan pernah berhasil. Dari pihak mudarisnya, dari pihak panitia sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan pengajaran-pengajaran yang terbaik. Tapi kalau tidak diimbangi, ya,
dari attitude belajar yang benar dari antum tidak akan pernah berhasil. Saya sudah berpuluh-puluh tahun malang melintang dalam dunia pengajaran itu. Sudah paham betul bagaimana seluk-beluk dunia belajar mengajar, khususnya bahasa Arab. Jadi dalam hal ini yang salah bukan gurunya, bukan panitianya. Bukan berarti kami tidak mau introspeksi ya. Buktinya bapak-bapak yang sepuh-sepuh saja nilainya bagus-bagus. Ada juga yang nilainya bagus-bagus. Nah yang nilainya ancur-ancuran ini, saya nyuwun benar-benar introspeksi. Kalau memang masih ada itikat baik untuk belajar, ya, jangan menggampang-gampangan ilmu bahasa Arab. Jadi harus benar-benar serius belajarnya. Jika tidak paham, silakan bertanya. Jangan diam saja. Yang sering yang bertanya Pak Budi, Pak siapa gitu. Yang lain-lainnya pada kemana? Tapi begitu saya cek hasil ujiannya, luar biasa. Luar biasa hancurnya. Gitu, Ge? Mohon maaf kalau saya agak sedikit. Tapi itu demi kebaikan semuanya, Ge, ke depannya. Hatta terkadang materi yang begitu ringan saja gitu, Ge, pertanyaan yang mudah saja kok ya nggak bisa gitu loh. Padahal itu semua materi sudah ada di modulnya. Kalaupun ada materi-materi tambahan, tidak banyak. Dan itu pun selalu saya tekankan untuk mencatat. Jadi antum kan sudah punya catatannya, toh. Ada yang sama sekali kosong gitu ya, hanya 1-2 yang dijawab. Terus ini ujian apa? Terus selama ini belajar apa? Kan begitu. Oke. Jadi ini sebagai evaluasi dan saya sebagai mudaris berhak untuk menegur secara agak keras ketika memang didapati hal-hal seperti ini. Ya, bukan saya marah tidak, saya tidak marah. Tapi ini adalah demi kebaikan bersama. Ibaratnya orang itu membangunkan siapa yang tertidur, mengingatkan siapa yang lalai. Saya yakin antum semua itu orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang pintar, ya, bahkan background akademiknya pun juga banyak yang luar biasa. Itu adalah modal besar untuk belajar. Jadi di sini insya Allah tidak ada orang yang bodoh, tidak ada yang IQ-nya rendah atau apa, tidak ada. Hanya cara belajarnya yang harus diperbaiki. Saya punya banyak sekali pengalaman ya, para peserta didik itu yang ibaratnya itu enggak sekolah yang tinggi, pendidikannya rendah, bahkan usianya juga sepuh-sepuh, tapi belajar itu serius. Sehingga alhamdulillah nilainya bagus. Hasil belajarnya bagus. Ini berarti ketika ada yang ya pendidikannya tinggi, background akademiknya luar biasa, antum kan banyak yang seperti itu kan. Masih muda-muda juga. Kok ternyata hasil belajarnya nggak bagus, berarti itu ada cara belajar yang harus diperbaiki. Harus introspeksi, ya. Baik, insya Allah. Begitu, jadi saya harap untuk imtihan yang ketiga berikutnya nanti, ya, insya Allah masih dengan tipe seperti ini, pendalaman materi-materi, teori-teori. Jadi mulai sekarang segera, ya, dipelajari, dimurajaat, dicicil, dan harus benar-benar paham, ya, harus benar-benar paham, dan harus benar-benar dihafalkan.
harus benar-benar dihafalkan. Ilmu itu adalah apa yang dihafal. Meskipun antum pernah membaca, pernah belajar, tapi kalau tidak dihafalkan itu bukan ilmu. Tolong dijauhi benar-benar sikap-sikap meremehkan. Jangan menganggap enteng, jangan mengecilkan ilmu. Akhirnya terbukti kan sekarang. Nilainya hancur-hancuran begitu. Yang baru-baru masuk, baru bergabung, ya, channel yang ada di YouTube itu dieksplor lagi, dicari materi-materi dasar yang awal-awal dulu. Dipelajari, didengarkan. Apabila ada yang tidak paham, boleh ditanyakan. Itu justru saya senang seperti itu. Kalau ada banyak yang bertanya, gitu saya senang. Artinya dia punya perhatian, punya antusiasme terhadap ilmu. Bukan hanya sekedar kayak datang hanya untuk formalitas belajar, selesai ya sudah. Masalah paham atau tidak urusan belakang. Bukan seperti itu karakter pembelajar. Saya pribadi termasuk tipe orang yang kalau sudah mengikrarkan diri belajar, meskipun usia tidak lagi muda, saya serius di dalam belajar. Karena saya punya prinsip orang belajar itu harus bisa dan harus berprestasi. Harus bagus. Tidak boleh kita nedon nerimo gitu, nggak boleh dalam mencari ilmu. Harus punya semangat juang yang tinggi, determinasi yang kuat. Tidak boleh gampang menyerah. Memang menuntut ilmu itu tidak mudah, terutama bahasa Arab, ya, tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa untuk dijalankan dengan baik. Tinggal bagaimana cara kita belajar, bagaimana kita mengalokasikan waktu, tenaga, pikiran, energi kita, lahir batin kita. Bukan bermaksud untuk ria atau ujub atau gimana, tidak. Saya sudah berpuluh-puluh tahun malang melintang menghadapi orang dengan berbagai karakternya. Dan mayoritas dalam pengamatan saya, orang-orang yang gagal belajar itu karena kurang perhatian terhadap ilmu, kurang tanggung jawabnya terhadap ilmu, dan meremehkan. Ya, mark my words. Pegang kata-kata saya. Sepintar apapun antum dalam dunia akademik dengan background pendidikan yang luar biasa misalnya, kalau antum meremehkan ilmu bahasa Arab dalam hal ini, ya, tidak punya perhatian yang serius, tidak punya rasa tanggung jawab yang kuat, antum tidak akan berhasil. Dimanapun tempatnya itu adalah rumus yang sudah pakem, itu begitu. Bukan hanya di majelis saya. Di majelis manapun, kalau belajarnya seperti itu caranya, tidak akan berhasil. Okay. Jadi saya menyampaikan seperti ini adalah bentuk perhatian saya, cinta kasih sayang saya terhadap antum semua. Ya. Karena mudaris itu bukan hanya sekedar datang mengajar selesai pulang, datang mengajar selesai pulang, itu bukan mudaris yang baik. Tapi mudaris yang baik harus benar-benar memperhatikan segala aspeknya, harus diperhatikan. Bagaimana perkembangan peserta didiknya, ada kendala apa, ini dan itu semuanya harus diperhatikan. Bukan hanya datang menyampaikan ilmu, selesai pulang, bukan itu. Tapi harus diimbangi dengan attitude belajar yang baik dari para peserta didiknya. Yeah.
Mungkin demikian ya apa yang bisa saya sampaikan ya. Boleh marah-marah dikit ya. Baik. Baik, sekarang kita lanjutkan dulu materinya ya. Terakhir kita materinya sudah sampai di poin 1 dari pelajaran 12. Poin 1 dari pelajaran 12. Sudah kita baca semua. Kemudian untuk yang poin 2 tidak usah kita kerjakan. Ya. Monggo langsung dilihat pada poin 3. Afwan Ustaz, Ya, sebelum mulai boleh menanya Ustaz. Ya, monggo Jadi silakan Pak Budi. di 2 pertemuan sebelumnya kebetulan saya ini ada unsur jadi nggak bisa mengikuti. Cuma saya udah coba ngikutin yang di YouTube-nya Ustaz. Mengenai konsep yang khobar muakhor, khobar muqaddam, MMKM Ustaz. Nah, kalau di situ kan disampaikan bahwa yang namanya sibhul jumlah itu ada 2, jar majrur dan jorof majruf. Di mana jorofnya ini boleh ada yang pakai majruf, boleh tidak. Nah, lalu saya lihat contoh-contohnya kok sepertinya nggak ada contoh yang menggunakan jorof saja gitu ya, tanpa majruf gitu. Iya Pak, baik. Nah, lalu saya ambil keterangan yang tentang dulu Ustadz pembahasan tentang jorof yang tidak memiliki majruf itu kan contohnya ada al-ana, ada al-yauma, ada amsi, gunaka, dan barihata. Nah, kalau melihat contoh-contoh ini sepertinya kenapa nggak ada contohnya dengan jorof yang tanpa majruf itu Ustadz? Iya, baik. Saya. Terima kasih, Ustaz. Karena itu yang ada di modulnya itu sudah kadung kita nyebutnya dzaraf madruf begitu nggih. Akhirnya kemudian contohnya pun katut gitu nggih Pak Budi nggih. Iya. Katut contohnya pakai dzaraf madruf gitu nggih. Contoh yang dzaraf saja misalnya kata guna atau gunaka. Guna artinya di sini, gunaka di sana. Misalnya di sana ada pasar, gitu ya. Di sana ada pasar, gunaka sukun. Nah, gitu ya. Gunaka sukun. Di sana ada pasar. Nah, gunaka itu adalah dzaraf yang tidak ada madrufnya. Gunaka itu adalah dzaraf yang tidak ada madrufnya. Sukun berarti sebagai mubtada muakhor, gunaka sebagai khobar muqaddam. Begitu Pak Budi ya, simpel saja. Lalu saya ada ini Ustaz, saya ingat dulu waktu terbahas pertama kali tentang mubtada khobar. Itu kan ada yang dalam bentuk kalimat tanya. Lalu Ustadz sempat waktu itu kalau nggak salah sempat bahas tentang kenapa ada mubtada khobar tapi depannya kalimat tanya. Nah, lalu saya ambil contoh pertanyaan seperti ini Ustadz. Liman hada baitun. Nah, itu apakah konsep MMKM juga Ustadz? Iya betul. Waktu itu sudah kita sampaikan. Ya. Ada beberapa sebab mubtada itu diakhirkan. Ya. Yang hukumnya wajib itu ada 4 malah. Ada 4 sebab yang menjadikan mubtada itu wajib diakhirkan. Apa yang kita tampilkan pada konsep mubtada muakhar khobar muqaddam itu salah satunya saja. Jadi mubtada itu diakhirkan apabila yang mengawali suatu kalimat adalah berupa syibhul jumlah. Itu salah satunya saja. Salah duanya adalah apabila suatu kalimat itu diawali oleh kalimat tanya atau istifham
yang istifham ini nanti berkedudukan sebagai khobar. Karena begini, istifham dalam bahasa Arab, istifham itu kata tanya, dalam bahasa Arab itu harus selalu berada di depan. Tidak boleh meletakkan istifham di belakang. Beda dengan bahasa kita. Kalau bahasa kita bebas. Di mana rumahmu? Rumahmu di mana? Boleh. Siapa namamu? Namamu siapa? Boleh. Gitu kan? Tapi kalau dalam bahasa Arab yang namanya istifham itu wajib berada di depan. Wajib berada di depan kata tanya itu. Di sisi lain yang namanya istifham itu tidak selalu sebagai khobar saja. Bisa sebagai khobar, bisa juga sebagai mubtada. Nah, apabila kebetulan istifham yang berada di depan itu adalah berkedudukan sebagai khobar, ya berarti itu namanya khobar muqaddam, mubtada'nya muakhar. Cuma kita belum mempelajari bagaimana cara mengidentifikasi istifham yang di depan itu sebagai mubtada atau sebagai khobar. Atau dulu sebenarnya sudah pernah saya singgung Sudah pernah Pak Budi Pernah di pertemuan-pertemuan awal waktu mubtada khobar. Jadi mungkin sedikit kita murojaah itu masalah istifham yang berada di depan, kata tanya yang berada di depan, itu nanti dia berkedudukan sebagai mubtada atau sebagai khobar. Caranya adalah dengan menentukan dulu lafadz yang jatuh setelah istifhamnya itu layak sebagai mubtada atau sebagai khobar. Jadi jangan kita eksekusi istifhamnya dulu, istifhamnya nanti belakangan saja. Ya, nanti menyesuaikan saja istifhamnya. Kalau yang jatuh di belakang itu layak sebagai mubtada, berarti istifhamnya sebagai khobar. Kalau yang di belakang itu layak sebagai khobar, berarti yang di depan itu sebagai mubtada. Begitu Pak Budi itu prinsipnya. Nah, lantas bagaimana sih cara kita menilai yang di belakang itu layak sebagai mubtada atau sebagai khobar? Yaitu dengan melibatkan hukum-hukum yang dimiliki oleh mubtada dan khobar sebagaimana yang sudah kita pelajari. Nah, kembali lagi kita ambilkan dari kisi-kisi mubtada khobar. Kemarin kan keluar juga di soalnya itu Apa yang kita ambil? Untuk ma'rifah kita ambil satu saja, maksudnya mubtada Mubtada kita ambil satu hukum saja, yaitu ma'rifah. Berarti kalau yang di belakang itu nanti ma'rifah, nah berarti dia layak sebagai mubtada, berarti nanti istifhamnya sebagai khobar. Contohnya misalnya gini. Man anta, nah gitu siapa kamu? Man anta. Kita jangan mengeksekusi man-nya dulu, nanti saja man itu istifham itu belakang saja. Kita eksekusi dulu anta ini layak sebagai mubtada atau sebagai khobar. Kita cek dulu ma'rifah nakirohnya. Oh, anta itu adalah domir. Domir itu termasuk ma'rifah atau nakiroh Pak Budi? Ma'rifat. Ma'rifah, karena domir itu sudah ma'rifah secara datnya. Berarti layak sebagai mubtada atau sebagai khobar anta ini? Mubtada. Sebagai mubtada. Berarti man-nya sebagai apa? Khobar. Sebagai khobar. Nah, ini termasuk yang menyebabkan adanya MMKM juga, yaitu mubtada muakhar, khobar muqaddam. Salah satunya itu. Cuma tidak kita bahas di situ karena tidak ada di kitabnya, Kita membahas sesuai yang ada materi di kitabnya, gitu Kemudian kita lihat apa yang layak sebagai khobar. Yang layak sebagai khobar adalah apabila bersifat nakiro, itu yang pertama. Yang kedua adalah berupa syibhul jumlah. Nah, syibhul jumlah sudah kita pelajari, yaitu jar majrur dan dzaraf. Berarti kalau yang di belakang itu nanti nakiro, nakiro, berarti dia layak sebagai khobar, kemudian istifhamnya sebagai mubtada.
Atau yang di belakang itu berupa syibul jumlah, yaitu jar majrur atau dhorof madruf, itu juga miliknya khobar. Berarti nanti istifhamnya sebagai mubtada. Contoh misalnya, man fil fasli. Nah, fil fasli Pak Budi, itu layak sebagai mubtada atau sebagai khobar Pak Budi? Fasli karena dia sibhul jumlah, jadi Yeah. dia menjadi khobar. Khobar, betul. Berarti mannya sebagai apa? Mannya sebagai mubtada. Ya, pun. Paham ya? Insyaallah. Begitu caranya. Kalau contoh yang nakiro ya misalnya man maridun, siapa yang sakit, begitu ya? Man maridun, siapa yang sakit? Nah, maridun kan nakiro. Nakiro berarti dia miliknya khobar, ya, miliknya khobar, berarti mannya itu nanti sebagai mubtada. Begitu Pak Budi ya, cara menentukan istifham yang di depan itu sebagai mubtada atau sebagai khobar adalah dengan melihat yang di belakang itu layak sebagai apa gitu ya. Nanti yang istifhamnya menyesuaikan. Nah, ada lagi yang perlu disampaikan? Dia mau nggak? Silakan. Satu lagi contoh, berarti kalau seperti itu contoh kalimat lana a'maluna itu saya bisa simpulkan dia sebagai MMKM juga Ustaz. Betul. Nanti lana sebagai apa Pak Budi? Lananya dia sebagai khobar karena ada sibhul jumlah yang disertai Sibhul dengan jumlah, betul. A'maluna sebagai apa? Sebagai mubtada. Mubtada, makanya marfu a'malu. A'malu. Itu marfu ya. Namanya mubtada itu mau di depan atau di belakang tetap marfu. Nah, itu makanya a'malu. Nanya itu nakami domir ya. Konsep idhofah. Syukran Ustaz. Gitu ya. Namanya belajar seperti itu harus paham ya. Insyaallah. Ada lagi dari rekan-rekan yang lain? Barangkali ada yang perlu disampaikan dulu sebelum kita lanjutkan. Cukup ya? Baik. Moga dilihat di mukorornya, latihan 3 ya, di kitab DL-nya. Jadi sekali lagi pesan saya nanti segera di rumah. Gimana silakan. Kalau di modul itu kan disebutkan bahwa syibhul jumlah hukum asalnya tidak bisa menjadi mubtada. Berarti ada syarat-syarat yang membolehkan dia jadi mubtada, Ustaz? Iya, tapi itu sangat jarang ditemui. Biasanya itu nanti kalau sama-sama syibhul jumlah gitu ya. Sama-sama syibhul jumlah. Nah, itu nanti baru terpaksa ya sebagai mubtada. Makanya dikatakan hukum asal. Cuma itu nggak usah kita bahas dulu karena belum levelnya ya. Jadi mindset kita sekarang ini yang penting kalau ada syibhul jumlah itu tidak sebagai mubtada. Ya, itu pun nanti hanya biasanya ditemui pada syair-syair. Bahasa itu memang bahasa yang agak ruwet-ruwet gitu ya. Jadi nahwunya itu sudah tingkat tinggi. Jadi tidak usah kita jadikan sebagai hujah dulu. Ya. Nah, saya menulis seperti itu tujuannya juga sebagai semacam disclaimer. Supaya tidak dikatakan pasti sebagai khobar gitu ya. Pasti tidak bisa menjadi mubtada, tidak begitu. Itu bukan tipe penulisan yang baik. Ya, tipe penulisan yang baik selama perkaranya bukan istilahnya itu kalau bahasanya itu aksioma itu sudah pasti jelas, tidak ada tawar-menawar, maka tidak boleh kita memastikan. Ya, karena nahwu itu sangat luas. Ya, nahwu itu sangat luas. Makanya dulu ketika pembahasan ma'a itu pun tetap saya berikan disclaimer, sebagian ulama nahwu ada yang menyatakan mu'rab. Nah, gitu ya, karena memang seperti itu. Dan setelah kita telah kembali panjang lebar memang seperti itu. Begitu ya, Ade ya. Iya, Ustaz. Iya, baik. Ada lagi yang perlu disampaikan? Afwan Ustaz, Ana mau bertanya. Iya, Pak Agus Lim. Ana kan baru bergabung setelah selesai imtihan 1, Ustaz. Oke. Apakah Ana wajib mengikuti imtihan 1-nya, Ustaz? Iya. Untuk yang belum imtihan pertama nanti tetap wajib pakai.
Makanya rekan-rekan yang belum imtihan 1, mohon segera menghubungi panitia, ya. Nanti akan kita buat waktunya kapan, gitu, nggih, untuk imtihan yang pertama. Karena nilainya nanti akan dikalkulasikan Pak Agus Lim, nggih. Nilainya akan dikalkulasikan. Nanti monggo menghubungi panitia. Yang penting didata saja dulu nama-namanya yang belum imtihan yang pertama. Ya, nanti Baik, kita Ustaz. adakan bareng-bareng waktunya kapan. Baik Ustaz, terima kasih. Ya, baik. Insyaallah. Pak Agus Lim, untuk yang ujian kedua meskipun belum lulus tapi ya tidak jelek-jelek amat, tapi belum lulus ya. Nah, Ustaz. Afwan Ustaz. Ya, baik, nggak apa-apa. Karena minimal 70 nilainya kalau lulus ya. Minimal 70. Untuk imtihan yang kedua ini memang banyak yang tidak lulus. Tapi masalahnya banyak yang minus nilainya. Insyaallah mudah-mudahan sebagai pembelajaran ya, untuk imtihan berikutnya mudah-mudahan lebih baik lagi ya. Harus benar-benar berusaha berjuang. Makanya mulai sekarang saya wanti-wanti ya, saya berpesan segera dicicil ya, dipelajari 1 hari dapat materi apa gitu ya, terus dipelajari materi-materinya. Apabila ada yang tidak paham, silakan ditanyakan di majelis. Begitu. Baik, kita lanjutkan pada poin 3, ya. Pada poin 3 itu, mohon diperhatikan. Saya bacakan dulu perintahnya. An-nithil fa'ila fi kullin minal jumalil atiyati. An-nithil fa'ila fi kullin minal jumalil atiyati. An-nith itu artinya jadikan mu'annas. Jadikan mu'annas fa'il pada setiap dari jumlah-jumlah berikut. Jadi di sini nanti tugas kita adalah merubah fa'il yang awalnya mudzakkar menjadi mu'annas. Fa'il itu adalah pelaku atau subjek, ya, pelaku perbuatan. Baik. Cuma memang di DL1 ini belum belajar fa'il secara detail. Ini hanya sebagai wacana awal saja. Ya, nanti detailnya ada di DL2. Nanti di DL2 itu materi-materinya lebih padat lagi ya, rekan-rekan ya. Jadi benar-benar harus siap energinya, waktunya, perhatiannya, fokusnya gitu ya. Karena materinya lebih padat lagi di DL2. Baik, mohon diperhatikan contohnya. Misal, kharaja Muhammadun minal baiti. Kharaja Muhammadun minal baiti. Muhammad telah keluar dari rumah. Fa'ilnya adalah Muhammad. Nah, itu ya. Fa'il irobnya selalu marfu, makanya Muhammadun itu marfu. Fi'ilnya kharaja. Kita rubah Muhammadun itu menjadi fa'il yang mu'annas, perempuan. Ya, di sini kita rubah menjadi Aminatu. Caranya nanti ketika fa'ilnya berubah menjadi mu'annas, satu perempuan, mu'annas satu, maka fi'ilnya diberi taknis. Itu namanya taknis. Ya, yaitu tak sukun. Ya, tak sukun yang melekat pada fi'il madhi, ini fi'il madhi ya, fi'il yang past tense, yang lampau. Itu berfungsi ya, takdisnya itu berfungsi untuk menunjukkan pelakunya satu perempuan. Alias dia perempuan, satu perempuan dia, gitu ya. Gitu. Jadilah kharajat Aminatu minal baiti. Aminah telah keluar dari rumah. Gitu ya. Sekali lagi dirubah menjadi kharajat kalau pelakunya dia perempuan. Sebelum kita baca latihan-latihannya itu, silakan dilihat dulu yang poin 4 bawahnya itu ya. Poin 4 bawahnya itu. Ta'amal mayali, perhatikanlah apa yang berikut. Di sini kita diajari untuk bagaimana cara membaca dengan tipe wasol dengan disambung. Ya, antara tak sukun yang merupakan tak taknif dengan
lafadz yang jatuh setelahnya yang alif lam, itu kalau disambung caranya tak sukunnya itu nanti di kasroh. Contohnya itu, jalasat at-tolibatu. Jalasat at-tolibatu. Menjadi jalasatit tolibatu kalau bacanya disambung. Itu namanya iltiqa'u sakinain, pertemuan dua sukun. Itu nanti mayoritasnya caranya adalah di kasroh. Jalasatit tolibatu. Gitu ya. Caranya di kasroh. Nah, jadi bukan jalasat tolibatu. Kalau jalasat tolibatu seolah-olah tidak ada alif lamnya. Tapi caranya di kasroh. Jalasatit tolibatu. Begitu ya. Baik. Sekarang kita terapkan ke nomor 1 itu. Silakan dibaca dengan Pak Budi. Monggo Pak Budi yang pertama. Zahaba al-mudarrisu ilal fasli. Baik, Ya. monggo dihentikan dulu. Telah pergi ke guru guru, ke dalam kelas. telah Ke pergi kelas. Pak guru ke kelas. Ke kelas. Oke, monggo dijadikan mu'anats, dibuat lawannya saja, ya. Kalau Pak guru ya berarti Bu guru. Zahabat al-mudarrisati ilal fasli. Fa'il i'rabnya apa tadi Pak Budi? Fa'il. Zahabat. Boten, fa'il itu tadi apa Pak Budi? Fa'il itu kata pelaku. Pelaku itu i'rabnya apa? I'rabnya fa'il. I'rabnya majrur. Kurang masih belum. Al-mudarrisati. Marfu Pak, marfu. Mudarrisatu. Nah, fa'il itu selalu marfu. Tidak ada yang lain, termasuk kedudukan pakem. Fa'il selalu marfu. Monggo diulang lagi. Cara membacanya dengan tipe disambung. Monggo. Zahabatil mudarrisatu ilal fasli. Nah, betul. Zahabatil mudarrisatu ilal fasli. Monggo dihentikan. Telah pergi ibu guru ke kelas. Baik, betul. Telah pergi ibu guru ke kelas. Gitu ya. Zahabatil mudarrisatu ilal fasli. Baik. Nomor 2 dengan EF. Silakan F. Nomor 2. Zahaba abi ilal mustashfa. Ilal mustashfa, betul. Telah pergi ayah ke mustashfa, apa sih? Rumah sakit. Rumah sakit. Ayahku. Telah pergi ayahku ke rumah sakit. Ya, ada ya mutakalimnya ya. Jadi ayahku. Dirubah. Zahabat ummi ilal mustashfa. Betul. Zahabat ummi ilal mustashfa. Telah pergi ibuku ke rumah sakit. Baik, betul. Al-mustashfa itu termasuk isim apa, F? Al-mustashfa isim apa? Mudhof ilaih. Loh, kok ada isim mudhof ilaih itu dari mana? Isim ini kayak gini perlu ditahdir kayak gini nih ya. isim SPR buat antum ya, dicari. Kalau iya. ditanya isim apa itu ya isim yang 9 itu. Oh iya. Cuma kita kan baru dapat berapa itu ya? Iya. Isim apa yang bunyinya A gitu ya? Isim apa itu? Maksur. Isim maksur. Nah gitu ya. Masa? I'rabnya apa? F. Isim maksur. Ya, Marfu bi. Marfu bil dhamma ini kurang membaca ini. Iya. Nyebut istilah saja nggak ngerti ya. Nah, ini perlu ditahdir ini ya. Bidhamma al-muqaddaro. Al-muqaddaro. Kurang membaca untuk itu. Ya. Terus mansub. Mansub bil
fathah al-muqaddarah. Baik. Majrur. Majrur bil kasroh al-muqaddarah. Ya, kasroh muqaddarah karena al-mustashfa isim maksur munsorif. Jadi rofnya sama dengan isim mufrad tapi muqaddarah. Berarti ilal mustashfa itu aslinya apa, F? Aslinya, majrurnya. Mustashfa Yi. Ilal mustashfa yi. Nah, gitu ya. Jadi bengkungnya itu di kasroh. Masih berupa ya aslinya. Cuma dalam kaidah iqlal ilmu shorof ya, huruf ya apabila berharokat dan jatuh setelah fathah, maka ya itu dirubah menjadi alif. Bengkong yang ada pada al-mustashfa itu bukan ya, harap diingat ya, itu adalah alif. Ya, kalau ada bengkong, kemudian sebelumnya berharokat fathah, di mana bengkongnya itu kemudian tidak ada harokatnya, berarti itu adalah alif bukan ya, meskipun bentuknya bengkong. Harap diingat itu ya. Nah, kalau ya nanti ada titik. lazim. Kenapa? Kalau ya nanti bakal ada titiknya langsung berarti. Kalau ya itu ada titiknya dan biasanya ada harokatnya. Makanya ketika ilal mustashfayi itu berarti masih ya. Ilal mustashfayi belum diiklal. Kalau sudah diiklal maka ya-nya berubah menjadi alif. Jadilah al-mustashfa. Nah, gitu ya. Harokatnya hilang dan nggak pakai titik, jatuh setelah fathah, maka itu adalah alif. Namanya alif lazimah. Baik. Nanti kalau sudah memasuki DL2, ya begitu kita masuki DL2, insya Allah langsung kita buat program belajar ilmu shorof. Ya, ilmu shorof. Nah. Baik, sekarang yang berikutnya, yang ketiga, Sarwo Edi. Silakan Sarwo Edi. Baik, Ustaz. Nomor 3. Jalasat thalibu fil fasli. Duduk. Ya, telah duduk. Telah duduk murid itu di kelas. Baik. Jalasotit thalibatul fil fasli. Tolibatu, bukan tolibatul. Jalasatit thalibatu fil fasli. Baik, ya. Moga diartikan. Telah duduk murid perempuan itu di kelas. Baik, betul. Telah duduk siswi itu di dalam kelas. Satu lagi Pak Murtaji, monggo Pak Murtaji. Pak Murtaji juga termasuk yang nilainya bagus, sudah lulus sepertinya, ya. Alhamdulillah. Pokoknya yang bapak-bapak, alhamdulillah. Ya, yang mas-mas ini kan ya, perlu semangat 45 kayaknya. Ya. Ya, monggo Pak Murtaji. Kharaja akhi minal baiti. Telah pergi, telah keluar saudara laki-lakiku dari rumah. Baik. Kharajat ukhti minal baiti. Ji, khair insyaallah. Telah keluar saudariku dari rumah. Baik, betul, khair insyaallah. Jadi karena waktunya sudah jam 9, ya, mau dilanjutkan juga agak nanggung. Kasihan nanti rekan-rekan yang di belahan bumi nun jauh di sana. Sudah jam berapa ini di sana, ya? 10 gitu ya. Insya Allah untuk pelajaran berikutnya kita lanjutkan pertemuan besok, ya, insya Allah, ya. Baik. Nanti besok itu seputar penggunaan isim mausul. Jadi kaitannya erat dengan konsep silah mausul. Silakan dipelajari kembali konsep silah mausul supaya besok ketika belajar ini, ya, materi setelahnya setidaknya sudah ada modal, ya, modal tentang konsep silah mausul.
Sebelum kami akhiri majelisnya, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Cukup ya? Baik. Demikian untuk malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, nyuwun ngapunten ya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.